Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 Al-Khwarizmi dan kelas 6 Al-Biruni. Bertemu kembali bersama Pak Taufik di sini. Masih semangat ya? Pak Taufik di sini akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam bab 1 mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini, Pak Taufik akan menjelaskan tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Yang kedua, Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Dan yang ketiga, masa pemerintahan Utsman bin Affan. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam. Utsman bin Affan merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Utsman bin Affan menjalankan khalifah dagang bersama para kerabatnya yang berasal dari Bani Umayyah. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan dikenal sangat dermawan dan murah hati. Ia sering membantu orang-orang yang kekurangan, baik dalam kabilahnya sendiri maupun orang lain. Utsman bin Affan bersahabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sering berhubungan dalam menjalankan usaha dagangnya. Nah, itu dia sedikit cerita mengenai Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Kemudian untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk golongan yang awal masuk Islam, atau yang disebut dengan as-sabiqunal awalun. Utsman bin Affan menerima ajaran Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan harta kekayaannya, Utsman bin Affan membantu perjuangan dakwah Islam. Ketika budak-budak yang masuk Islam disiksa oleh tuannya, ia memerdekakan berapa orang di antara mereka. Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah bersama sahabat-sahabatnya melakukan hijrah menuju ke Habasyah. Utsman bin Affan rela meninggalkan semua harta bendanya untuk hijrah ke Madinah. Pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mengerjakan ibadah haji. Dalam perjalanan menuju Mekah, terjadilah kesalahpahaman. Kaum Quraisy mengira bahwa kaum Muslim akan menyerang mereka. Oleh karena itu, kaum Quraisy segera melakukan persiapan perang. Mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad segera mengirimkan utusan untuk menjelaskan bahwa kedatangan mereka bermaksud untuk berdamai. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan bahwa kaum muslim semata-mata hanya ingin menunaikan ibadah haji. Salah satu utusan itu adalah Utsman bin Affan. Dan akhirnya peperangan pun berhasil dihindarkan dan terjadilah perjanjian Hubaidiyah
perjanjian yang sangat terkenal pada masa itu. Nah, itu sedikit cerita mengenai Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Selanjutnya, Pak Taufik akan menjelaskan pokok bahasan ketiga, yaitu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada suatu hari, ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang sakit, ia menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai pengganti khalifah. Nah, kelima orang tersebut bersepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada waktu itu, umur Utsman bin Affan adalah 70 tahun. Selanjutnya, masa pemerintahan Utsman bin Affan meliputi 2 periode yang masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Periode 6 tahun pertama ditandai berbagai keberhasilan dan kejayaan. Periode 6 tahun kedua ditandai oleh perpecahan, pergolakan, dan pemberontakan di dalam negeri. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Utsman bin Affan meneruskan kebijakan pendahulunya, yaitu Umar bin Khattab. Ketika itu, Umar bin Khattab berpesan agar wali atau gubernur yang dia angkat tidak boleh digantikan maupun dipindahkan dalam jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan pesan tersebut, Utsman bin Affan kemudian mengukuhkan beberapa gubernur di beberapa wilayah. Yang pertama, Amr bin As sebagai gubernur Mesir dan Syam. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak yang juga meliputi wilayah Azerbaijan dan Armenia. Kemudian yang ketiga, Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Iran yang mencakup Khorasan dan Basra. 1 tahun kemudian, Utsman bin Affan mengganti dan memindahkan pejabat-pejabat bawahannya. Kemudian, Utsman bin Affan mengangkat kerabat dari Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Hakam, untuk menjadikannya sebagai sekretaris negara. Kebijakan tersebut telah mendapatkan tanggapan yang kurang baik. Nah, dari itu muncullah berbagai permasalahan kebijakan perbendaharaan negara. Itu tadi sedikit mengenai masa pemerintahan Utsman bin Affan. Mungkin cukup di sini dulu materi SKI pada pagi hari ini. Insya Allah akan Pak Taufik lanjutkan pada pembelajaran minggu depan. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Taufik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.